Halo semua, selamat datang di podcast Az-Zahra Channel, di mana kita membahas berbagai fenomena psikologis yang ada di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang cukup kompleks namun penting, yaitu fatherless atau ketiadaan figur ayah dalam kehidupan seseorang. Mengapa kita memilih topik ini? Karena banyak orang yang mengalami kondisi ini, entah karena perceraian, meninggalnya ayah, atau bahkan ayah yang secara fisik ada tetapi secara emosional tidak hadir. Kita akan mengupas dampaknya dari sudut pandang psikologi, mengaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan memberikan saran bagaimana mengatasinya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, apa itu fatherless? Fatherless merujuk pada kondisi di mana seseorang tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini semakin banyak terjadi di masyarakat modern, terutama akibat meningkatnya angka perceraian. Ada istilah father hunger, yaitu kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi akibat ketiadaan figur ayah. Apa dampak yang terjadi secara psikologis? Dampak yang pertama secara emosional, anak-anak fatherless cenderung memiliki low self-esteem atau harga diri yang rendah. Mereka juga lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Kemudian dalam segi dampak perilaku, anak-anak tanpa figur ayah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami perilaku agresif atau bahkan delinkuensi. Pada remaja, ini dapat muncul sebagai kesulitan menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Untuk dampak akademis dan karir, prestasi belajar dapat terganggu karena kurangnya dukungan moral. Tantangan dalam membangun motivasi jangka panjang juga lebih sering ditemukan. Contohnya semisal ada seorang anak laki-laki yang tidak memiliki figur ayah, cenderung mencari panutan di luar, yang sayangnya bisa mengarah pada pengaruh negatif seperti kelompok kriminal atau grup-grup yang minim akhlak, minim karakter yang baik. Kemudian apabila dikaitkan dengan teori psikologi yang relevan, pertama ada teori attachment oleh John Bowlby. Ketiadaan ayah dapat menyebabkan insecure attachment, seperti di mana anak merasa sulit untuk dekat secara emosional dengan orang lain, minimnya sentuhan bersama dengan ayahnya. Kemudian ada teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Pada tahap identity atau remaja, ayah sering menjadi panutan identitas. Tanpa figur ayah, remaja bisa mengalami kebingungan atau kesulitan menemukan jati diri. Kemudian teori social learning dari Bandura, yaitu seorang anak menjadi kehilangan role model, yang mana ayah adalah salah satu figur utama dalam pembelajaran sosial, terutama untuk pembentukan peran gender. Kehilangan ayah bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam memahami peran laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori self-efficacy oleh Bandura juga, yaitu kepercayaan diri yang menjadi rendah. Anak-anak fatherless mungkin memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah karena kurangnya dukungan atau validasi dari ayah. Apa saja faktor penyebab fatherless? Di antaranya adalah kasus perceraian, kemudian seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ada pula ayah yang bekerja di luar kota, dan ayah yang sebetulnya hadir namun tidak berperan dalam pengasuhan. Apabila merujuk pada data dan fakta, BPS dalam data menyebutkan kasus perceraian di Indonesia terjadi puncak lonjakan. Ini data yang saya terima adalah data pada tahun 2021, meningkat 53,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 2020, yakni mencapai 291.677 kasus.
Berdasarkan sebarannya, angka perceraian tertinggi berada di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah di atas 80.000 kasus. Mayoritas alasan perceraian adalah pertengkaran dan ekonomi. Kemudian data dan fakta yang memperlihatkan berapa banyak seorang anak yang tinggal bersama ibunya atau tinggal bersama ayah dan ibu. Dari data yang terkumpul, lebih banyak anak yang tinggal bersama ibunya tanpa kehadiran ayahnya. Ini karena perceraian atau ayahnya meninggal atau karena ayahnya bekerja di luar kota. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali anak-anak yang tumbuh bersama dengan ibu tanpa kehadiran ayah. Ini data di Indonesia. Lalu apa saja solusi yang dapat mengatasi fenomena ini? Yang pertama ada dukungan alternatif seperti pengganti figur ayah, yaitu kakek, paman, guru, atau mentor dapat membantu mengisi peran ayah yang hilang. Kemudian ada terapi keluarga atau konseling yang dapat membantu anak mengatasi trauma akibat ketiadaan ayah. Kemudian yang kedua, pentingnya komunitas yang bisa mensupport antara anak-anak yang sama-sama mengalami fatherless. Dalam komunitas ini nanti akan ada program mentor, baik itu di sekolah ataupun komunitas yang juga bisa menjadi solusi. Seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya yang telah mementingkan fenomena ini. Kemudian untuk orang tua tunggal, bagaimana tugas dan peran yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Berikan waktu dan perhatian emosional yang cukup, kemudian berbicara secara terbuka tentang situasi keluarga agar bisa membantu anak memahami keadaan tanpa menyalahkan dirinya sendiri. Pada kesimpulan akhirnya, kami menyampaikan bahwa fenomena fatherless membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan komunitas, lembaga sosial, dan juga pemerintah. Tidak hanya dibebankan kepada orang tua tunggal saja, yaitu ibu atau bahkan neneknya. Dengan membangun dukungan alternatif melalui mentor dan komunitas, akan menguatkan peran keluarga tunggal dan menyediakan akses ke konseling serta terapi. Anak-anak yang kehilangan figur ayah dapat tetap berkembang dengan sehat secara emosional, sosial, dan akademis karena peran ayah sudah tergantikan oleh peran alternatif tadi. Dukungan berkelanjutan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari kondisi ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini pernah kalian alami sendiri atau kalian melihat di sekitar rumah kalian? Tolong bagikan pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar ya. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.